Apa sebenarnya yang terjadi di persidangan kemarin? Salah satu yang sangat janggal itu, bukan cuma salah satu, banyak kejanggalan yang ada. Yaitu pertama, dari Solo. Beliau mengatakan bahwa berkasnya sudah dimusnahkan. Itu fakta. Dan pada waktu majelis hakim nanya langsung, kebetulan saya hadir bersama Bang Petrus, mengatakan bahwa kan dokumen kepada Polda dengan tersegel ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Tapi faktanya yang ada, Pak Jokowi memamerkan ada pertemuan di Solo dengan Projo bahwa ini ijazahnya. Mana yang benar? Pak, ijazah dikatakan adalah disegel atau disita. Ijazah saat ini dalam proses hukum. Itu adalah ilmiah. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Kalau UGM memblackout, KPU Pusat dan KPU Jakarta memwhite out. Jadi kita tidak tahu siapa yang nanda tangani, kapan dilegalisasi. Satu tahun penyimpanan arsip, 1 tahun. Yakin? Minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Ini adalah kemenangan masyarakat. Dan yang paling fatal tadi, dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya. Kita sih nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi, ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali. Ijazah bikin gaduh satu negara, terlebih menyangkut mantan orang nomor 1 di Indonesia. Pemirsa, sidang sengketa ijazah Joko Widodo oleh Komisi Informasi Pusat membuka banyak mata. Terungkap sejumlah fakta yang janggal menurut tinta hingga arsip yang segera harus dimusnahkan. Ruang sidang ijazah jadi gerah begitu KPU dan UGM disemprot ketua sidang. Masih adakah kotak Pandora yang belum terbuka? Saya Aya Novus, inilah Interupsi. Pemirsa, malam hari ini kita akan pastikan apakah masih ada kotak Pandora yang belum terbukti. Dan saya sudah bersama dengan 4 narasumber di Interupsi pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, Bang David Payung. Selamat malam, Bang. Malam, Mbak. Apa kabar, Bang? Sehat. Semangat untuk membuktikan bahwa tidak ada lagi kotak Pandora mungkin yang harus dibuktikan ya. Aman. Baik, dan juga di sebelah Bang David ada Bang Mardiansa Sebar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam. Malam, ya. Tadi macet-macetan ke sini? Ya, lumayan. Aman ya, tapi tetap semangat ya. Tetap dong. Baik, saya ke sebelah kiri. Ini yang sempat hadir di sidang sengketa ijazah Jokowi, Bang Jemi Mokolensang, anggota bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang Jemi. Bon Jovi ini siapanya Bon Jovi? Sudah Oh, saudara-saudara, baik. Dan di sebelah Bang Jemi ada Bang Petrus Celestinus selaku pengacara dari tim Bon Jovi yang malam hari ini akan membahas begitu banyak hal, khususnya dari hasil sidang sengketa ijazah Jokowi. Saya ke Bang Jemi terlebih dahulu, Bang. Anda berada di sana kemarin pada saat sidang sengketa dan Anda melihat bahwa majelis sepertinya memberi penilaian bahwa ini janggal begitu ya, dan juga banyak jawaban-jawaban yang tidak profesional. Tapi sebelum Anda menjawab, saya ingin memperkenalkan atau mengingatkan kembali rules of the game bahwa narasumber yang hadir pada malam hari ini boleh saling berdebat, interupsi,
menyela, tapi nanti ketika ingin menjawab satu sama lain, jangan lupa sebutkan interupsi. Baik, saya kembali lagi ke Bang Jemi. Bang, lagi tadi Anda kan di sana ya, kemudian majelis tadi menilai bahwa banyak yang janggal, banyak jawaban yang tidak profesional. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di persidangan kemarin? Salah satu yang sangat janggal itu, bukan cuma salah satu, banyak kejanggalan yang ada. Yaitu pertama, dari Solo. Beliau mengatakan bahwa berkasnya sudah dimusnahkan. Itu fakta. Dan pada waktu majelis hakim nanya langsung, kebetulan saya hadir bersama Bang Petrus, mengatakan bahwa tanya ke KPU Pusat. Menurut Anda gimana? Itu masih kami akan mempelajari. Jadi kalau saya lihat di sini ada kontradiksi antara KPU Solo dengan KPU Pusat, kok tidak ada koordinasi. Ya, koordinasi. Jadi makin meyakinkan kepada masyarakat bahwa ya inilah bahwa ijazah benar-benar itu tidak ada dan janggal. tidak Janggal. Sangat janggal. Oke. Karena aneh gitu antara KPU Surakarta dan KPU Pusat kemarin sangat kontradiktif. Satu bilang ini, satu baru bilang baru mau akan dipelajari. Saya ke Bang Mardiansyah, Bang, janggal katanya. Iya, sebenarnya ini semakin menguatkan kita bahwa Pak Jokowi memang begitu besar ya. Selembar ijazahnya saja sudah membawa berkah banyak orang. Banyak juga orang yang menikmati panggung-panggung karena isunya bombastis ya soal ijazah. Karena bicara soal KIP, setahu saya Ketua KPU Solo, Arya, sudah menyampaikan bahwa yang dimaksud berkas yang dimusnahkan bukan ijazah. Ijazahnya tetap aman. Itu satu ya. Tapi saya tidak mau masuk domainnya KPU. Silakan saja teman-teman yang ingin mendapatkan haknya dari segi informasi, monggo. Cuman maksud saya memang ini seolah jadi dibuat sesuatu yang bombastis, yang sebenarnya biasa saja. Jadi kalau disampaikan ada berkas yang dimusnahkan, saya bicara dengan teman-teman dari Bon Jovi ya waktu itu. Ya. Disampaikan memang masih asumsi berkas-berkas mana aja yang dimusnahkan. Berarti belum betul firm berkas apa saja yang dimusnahkan oleh teman-teman KPU. Nah sedangkan Ketua KPU tadi seperti saya sebutkan, Arya sudah sampaikan bahwa berkas yang dimaksud bukan, salah satunya adalah bukan ijazahnya Pak Jokowi. Tapi agenda-agenda begitu ya? Iya, agenda-agenda. Nah maksud saya begini, saya mau menyampaikan begini ya. Ya boleh-boleh saja ini jadi sesuatu yang akhirnya dari panggung ke panggung kita berpindah, tapi poin pentingnya tetap ijazah Pak Jokowi ini dipersoalkan dan mulai diseret-seret seolah-olah ini ada bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menegaskan. Sebelum abang bahas soal konspirasi, tapi banyak ketika di sidang sengketa kemarin ada juga berkas-berkas yang di blackout atau disensor. Iya kan bukan urusannya Pak Jokowi itu, bukan masalahnya di Pak Jokowi. Persoalan administrasi dan lain sebagainya, ada instansi yang bertanggung jawab, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada PKPU-nya dan lain sebagainya, monggo diperdebatkan kan gitu. Jangan juga semua persoalan yang menyangkut dari segi substansi Pak Jokowi, tapi sebenarnya soalnya bukan di Pak Jokowi, selalu diseret-seret seolah-olah ini bagian juga dari permasalahan yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi. Nah ini menurut saya nggak fair ya. Oke, Bang Mardiansyah, saya ke Bang Petrus terlebih dahulu. Bang, tadi dikatakan oleh Bang Mardiansyah bahwa ini konspirasi. Jangan-jangan tim Bon Jovi ini juga bagian dari konspirasi. Apa memang Anda ada fight sesungguhnya di sana? Nah ini yang saya kira perlu kita luruskan ya. Teman-teman pemohon ini yang menamakan diri Bon Jovi ini sebetulnya sedang melaksanakan peran serta masyarakat. Setelah mereka melihat beberapa tahun terakhir ini persoalan ijazah ini kok tidak selesai-selesai. Peradilan pidana juga sudah 2 orang dipidana, masuk penjara, tapi selalu muncul terus. Ya. Muncul gugatan perdata. Juga tidak selesai-selesai. Sekarang beberapa orang atau 8 orang diproses di Polda Metro Jaya dalam proses sedang ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga belum memperlihatkan titik terang. Sehingga pemohon atau Bon Jovi ini mengambil inisiatif menggunakan pintu lain. Dengan pintu di Komisi Informasi Pusat, diharapkan persoalan ini mendapatkan jalannya. Ya, masyarakat bisa mendapatkan kepastian soal teka-teki apakah ijazah ini memang benar-benar palsu atau ijazah yang sah
Oke. Selama ini kan belum terjawab. Oke. Jadi upaya pemohon ya yang menamakan diri Bon Jovi ini adalah bagian dari upaya konstitusional karena memang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu. Sehingga persoalannya sekarang bukan persoalan Jokowi, tetapi badan-badan publik ini juga seperti tersandera. Ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, mereka berlindung di balik ada dokumen yang dikecualikan. Oke, saya ke Bang David. Bang, tadi dikatakan ini adalah salah satu upaya konstitusional, artinya upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat ya. Jadi dicoba dari pintu lain gitu. Kalau dari Anda seperti apa? Ya, satu sisi kita mengapresiasi ya, itu hak dari teman-teman yang menamakan diri Bon Jovi ya. Tetapi ada satu yang paling penting, kami nggak mau masuk dalam perdebatan soal KIP ini karena itu nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Tetapi kata kunci dari proses KIP ini memastikan bahwa orang-orang yang memfitnah menuntut bahwa ijazah Jokowi palsu berarti memang fitnah karena mereka masih proses pencarian data ya. Sudah mendeklar di awal bahwa ijazah Jokowi palsu, lalu kemudian setelah deklar bahwa gambar-gambar ijazah Jokowi palsu, baru cari mana nih ijazah yang bisa kita jadikan alat. Kan itu berarti memang clear bahwa itu fitnah, benar-benar fitnah ya. Dan yang kedua, kalau kawan-kawan Bon Jovi mencari data di KIP, jangan bermimpi untuk mendapatkan ijazah asli Pak Jokowi. Nggak mungkin, karena di situ hanya dokumen salinan atau legalisir ya. Dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemilik dokumen, yaitu KPU di tingkatan masing-masing. Jadi makanya kami bilang Pak Jokowi nggak ada urusan dengan itu urusan dari penyimpan data yaitu KPUD Solo. Kalau dalam hal ini Solo. Sebentar Bang David, ini pencarian data atau pembuktian data nanti akan dijawab oleh Bang Jamie. Tapi sebentar Bang, kita akan jeda sesaat, tetaplah di Interupsi. Anda kembali di Interupsi pemirsa. Bang Jamie dikatakan sama Bang David tadi bahwa ini masih mencari-cari data. Tapi kalau menurut Anda apakah ini memang pencarian data atau pembuktian sebenarnya? Sebenarnya ini kan untuk pembuktian. Data ada, kita sambil mengumpulkannya. Fakta yang di pengadilan kemarin, yang di sidang kemarin, waktu ketua majelis mempertanyakan apa yang kita minta kepada UGM, semua itu dijawab dengan tidak serius. Tidak serius itu apa? Misalnya jawaban hanya kertas biasa melalui email, tidak menggunakan kop surat UGM. Jadi menurut kami UGM sebesar universitas yang terkenal di Indonesia, masuk 3 besar, tapi dengan caranya itu sangat ini. Kan kemarin ditegur oleh majelis hakim. Dan kedua, apa yang diserahkan, katanya mereka menyerahkan dokumen kepada Polda dengan tersegel ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Tapi faktanya yang ada, Pak Jokowi memamerkan ada pertemuan di Solo dengan Projo bahwa ini ijazahnya. Mana yang benar? Pak, ijazah dikatakan adalah disegel atau disita. Pada waktu juga kami mendampingi respon di kepolisian, kami nanya, boleh lihat nggak ijazahnya? Udah berapa kali? Apakah dikatakan kepolisian lagi di lab screen? Itu sampai 2-3 kali. Oh, Anda sempat nanya langsung? Langsung, karena saya waktu mendampingi respon langsung. Terus kedua, ada berita acara penerimaan. Oh ya ada, tapi kami tidak bisa. Padahal itu hak, makanya kami akan minta juga di KIP ini untuk hak kami untuk mendapatkan surat tanda terima. Oke. Bang, kita mulai dulu dari UGM. Tadi katanya banyak yang janggal. Coba Bang Mardiansyah jawab, Bang. Bagaimana janggal sih ya? Sejak awal UGM sudah menjelaskan secara detail dari dekanat sampai rektorat. Rektornya langsung menyampaikan secara detail. Capek juga lah UGM itu menjelaskan kan gitu ya. Jadi maksud saya jangan juga akhirnya seolah-olah bahwa UGM itu juga bagian yang coba membatasi teman-teman untuk mendapatkan informasi itu enggak. Nah kalau kita bicara soal menghargai instansi, institusi, sudah sabar sedikit. Bentar lagi kan masuk proses peradilan. Nggak usah lagi lah genit-genit gitu loh, nyari-nyari panggung kemana-mana, segala macam. Proses peradilan, proses yang kita percaya. Proses yang menurut saya itu adalah panggung yang sesungguhnya untuk membuktikan salah benar. Kita bersepakat.
siapa yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu palsu atau tidak, benar atau salah adalah hakim. Oke. Bukan Roy Suryo, bukan yang lain, kan gitu ya. Jadi kita tunggu itu gitu loh. Jangan juga kira kemana-mana yang sebenarnya ingin coba juga untuk memanfaatkan momentum ini. Jadi banyak ahli pakar yang mengatakan bahwa ini kan kasusnya adalah fitnah begitu ya, pencemaran nama baik gitu ya. Tapi banyak juga publik yang menuntut terkait dengan penjelasan yang lebih komprehensif dari UGM. Ya kan sudah dijelaskan sebenarnya kalau menurut saya gitu oleh UGM. Sudah terjelaskan dengan baik harusnya ya. Iya, clear. Apalagi gitu loh yang mau dicari informasi yang dijelaskan oleh UGM. Ijazah sekarang begini. Polda Metro sudah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi di bawah kekuasaannya Polda Metro karena itu bagian dari bukti proses hukum. Kan begitu clear ya. Persoalan bahwa ada teman-teman projo dia mengklaim diperlihatkan segala macam. Ya silakan dipertanyakan teman-teman projo kan begitu ya. Oke Bang Petrus, coba Bang sorry saya abang-abang jangan ragu untuk interupsi ya. Tadi saya lihat Bang Petrus sepertinya sudah hampir mau interupsi nih Bang. Tadi katanya mau apa lagi yang dicari? Ya, jadi pertama ini bukan persoalan cari panggung. Ya. Seperti dalam acara ini ya kan kita diundang. ya. Kita lawyer. Nah kemudian bukan, soal Bang, interupsi ya Bang. Jadi yang saya maksud cari panggung itu begini loh. Soal itu diulang-ulang, berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya ini udah hampir 7-8 bulan soal ijazah. Tadi Abang sampaikan bahwa kita ingin mencari kejelasan terkait. Tapi apa bukan karena memang banyak bukti-bukti baru yang muncul? Nggak ada itu aja. Jadi misalnya mencari kejelasan terkait dengan ijazah ini yang tak kunjung selesai. Ini sudah mau selesai Bang. Jadi yang penting diperkuat aja bukti. Sampaikan kepada timnya Roy Suryo apa yang Abang temukan untuk bertarung di pengadilan. Sebentar Bang Mardian, saya akan lanjutkan Bang Petrus. Jadi saya bicara dulu soal kejanggalan ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bung Jemi. UGM menjawab surat tanpa tanda tangan, ya, tanpa kop surat. Itu juga yang ditegur oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian ketika ditanya apakah UGM masih memiliki file tentang dokumen yang sudah disita itu. Kami sama sekali tidak punya, kami sudah serahkan semua. Itu juga Bang, UGM bilang ada yang di-scan loh Bang. Enggak. Ada Bang. Dia menjelaskan bahwa tidak hadir pada waktu tapi itu. ada dia menjelaskan bahwa saya tidak hadir, saya tahu itu kok. Tidak UGM menyampaikan punya, semua sudah diserahkan. Mereka menjawab semua sudah di Polda Metro Jaya. Lalu UGM mengirimkan dokumen tanda terima yang dibuat oleh Polda untuk UGM. Kalau dikatakan itu penyitaan, mestinya judulnya itu berita acara penyitaan. Tetapi ini kepalanya tanda terima dan tidak berkop Polda Metro Jaya. Lalu ini kan perkara di Polda ini kan perkara tentang pencemaran nama baik. Tetapi yang disita ada 500 item itu kita nggak ngerti ini dokumen apa. Kalau perkaranya pencemaran nama baik, maka yang harus disita itu dari tersangka. Misalnya dengan alat apa dia menggunakan pencemaran nama baik itu, ya, atau dari pencemaran nama baik itu dia dapat apa yang merupakan hasil tindak pidana, atau dengan alat apa dia melakukan tindak pidana. Itu yang harus disita dari tersangka. Tetapi ini yang disita dari UGM, ya, dari Pak Jokowi langsung juga ada, dan 500 lebih yang mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara pencemaran nama baik. Ini juga menimbulkan kecurigaan, ada apa ini? Kok yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara, tapi disita. Seolah-olah perkara yang di Polda Metro Jaya ini. Enggak, sebentar interupsi ini, Abang ini bicara sebagai apa gitu? Karena setahu saya kan Abang bicara sebagai lawyer Bon Jovi ya? Loh iya, tapi dokumen ini diserahkan oleh KPU. Setahu saya, teman-teman Bon Jovi ketika bicara diskusi sama saya, dia menyampaikan begini, kita tidak bicara soal politiknya, bicara hukumnya, kita hanya ingin meminta data. Cuman pada titik itu gitu. Tapi yang Abang sampaikan ini jauh sekali nih Bon Jovi melangkahnya gitu loh. Data yang dikirim oleh UGM ke pemohon, itu daftar 504 dokumen yang menurut Polda Metro Jaya yang juga hadir kemarin, itu mereka terima dari. Termasuk ijazah? Termasuk. Iya kan Abang bicara soal kasus soalnya. Dari 500 Jadi Abang bicara soal kasus pencemaran nama baik. Sekian bukti-bukti, sedangkan saya tahu standingnya Bon Jovi itu lebih ingin membuktikan data secara administrasi dan lain sebagainya yang ada di KPU, kan begitu loh. Kok tibanya lompat jauhnya itu bicara soal kok ini pencemaran nama baik larinya ke sini dengan sekian bukti. Nah saya agak bingung Komisi jadinya. Informasi itu ada
5 badan publik yang menjadi termohon. 5-5-nya dipanggil kemarin. Oke. Sehingga masing-masing itu diminta, ini jawabannya bagaimana atas permohonan para pemohon. Kacau balau semua. Oke, karena dinilai janggal. Mereka dan dianggap tidak setengah profesional. hati, tidak serius. Ya, sudah saya coba nambahin apa yang dimaksud Bang Petrus Silakan, itu Bang ya. David. Jadi gini, ini kan sebenarnya mau mempertanyakan, kan gini, kalau di KIP ini kan sebenarnya mau menggugat bahwa apakah dokumen itu kami bisa dapatkan apa enggak kan, terkait dengan keterbukaan informasi publik yang dikecualikan. Jadi keputusan final nanti dari KIP ini hanya 2. Menyatakan nggak dikecualikan atau dikecualikan. Artinya bisa diserahkan atau enggak. Nah, saya pikir ini kan sudah selesai kan gini. Roy Suryo CS udah keliling ya, KPU Pusat udah ambil, udah dikasih. KPU DKI udah dikasih. KPU Solo sudah punya. Nah, pertanyaannya muncul misalnya komunitas Bon Jovi. Tujuannya apa? Apakah mau mensupport Roy CS padahal satu sisi mereka udah punya ya. Makanya sekarang ini kan Pak Jokowi selalu menyampaikan bahwa saya hanya akan menyerahkan ijazah asli saya perlihatkan kepada institusi resmi di Republik ini. Kepolisian ya. Misalnya UGM kalau mau melihat lagi ya, KPU yang sudah clear itu KPU 3 tingkatan sudah semua. Bahkan kesaksian mantan-mantan ketua KPU baik di pusat maupun di Pilpres, di Pilkada, mereka udah bilang kami udah melakukan verifikasi faktual ke lapangan melihat aslinya. Itu kata Ferry Juri Adiantoro ya, yaitu beliau adalah mantan ketua KPU DKI ketika Pak Jokowi ikut Pilkada DKI. Dan beliau adalah KPU Pusat ketika Pilpres Pak Jokowi. Beliau bilang saya lihat, saya pegang dan udah memastikan. Berarti seharusnya memang sudah tidak ada lagi yang harus dibuktikan. Kalau selesai hanya orang-orang gini. Ini juga terkait tadi Bang Petrus ya. Kenapa banyak data? Pertanyaannya adalah karena terlalu berat kasusnya Roy Suryo. Kasus ini berimplikasi pada pembelahan publik. Ancaman disintegrasi bangsa ini bisa terjadi kalau nggak cepat di-cut masalah ini. Sedikit saja Bang Jemi, sepertinya sudah diasakan. Bahwa yang kita bicarakan pada malam itu fakta-fakta yang terungkap di pengadilan kemarin dan itu jelas. Ditonton oleh hampir 270 juta. Yang paling janggal untuk Anda yang bagian mana? Yaitu salah satu misalnya KPU Surakarta kita akan dengan tanya, KPU Pusat tidak ada berkesuaian. Anda sepertinya sudah bawa banyak catatan ya dari ini hasil periode, Bang. Abang, kita akan lihat, kita akan lanjutkan usai jeda. Tapi faktanya kemarin. Pilkada Solo. Ya, pemirsa, kita sebenarnya ingin tahu poin penting apa sih dari hasil sidang sengketa ijazah Jokowi 17 November kemarin. Bang Jemi, Anda sepertinya sudah membawa banyak catatan. Jadi anehnya KPU Solo tidak tahu apa benar dimusnahkan, cuma katanya. Anehnya nih ya. Ya itu anehnya. Terus dikonfirmasi kepada KPU Pusat pada waktu itu dipertanyakan oleh majelis hakim, langsung loh. Ada rekaman kok itu. Dikatakan bahwa kami akan mempelajarinya. Jadi menurut kami dengan jawaban dari KPU Pusat. Berarti koordinasinya tidak ada koordinasi dan kedua sangat membingungkan masyarakat. Makanya itulah sampai kami mencurigai bahwa ini ada upaya-upaya misalnya yang PPID yang dikeluarkan oleh ini hanya untuk dipakai untuk mengamankan itu ijazah Jokowi yang kemarin. Tapi terakhir Ketua KPU Surakarta Arge ini sempat klarifikasi tapi katanya itu, Bang. ini kita hanya agenda, tapi itu kan di luar. Jadi maksud saya faktanya ini kan kita bicara fakta pengadilan ini. Kita bicara fakta. Jadi maksud saya begini loh. Kita bicara fakta pengadilan dulu ini. Apa yang timbul dalam itu pengadilan itu, tapi juga ada pembaharu informasi namanya
yang harus diupdate tapi juga sama dibarui Abang nanti gitu loh. akan sidang berikut. Bagaimana ceritanya Kan Abang tidak berikut tahu ada sidang, Bro. Sebentar, Bang Ketua Mardiansyah, diselesaikan KPU dulu, Bang Arya James. sudah menyampaikan klarifikasinya soal dokumen gitu loh. Oke. Abang nggak tahu, sedangkan itu hampir satu republik sudah tahu Arya menyampaikan itu karena di media-media juga sudah ada gitu Jadi loh. menurut Anda Harusnya diupdate dong informasinya. Oke, jadi menurut Anda Karena tidak yang apa-apa dipersoalkan kalau itu perbarui. menurut saya Di sudah persidangan clear minggu gitu loh. depan. kalau Bang Jamie coba Kemarin silakan. majelis memintakan untuk dijawab minggu depan itu adjudikasi. Pada persidangan minggu depan. Jadi persidangan akan dijawab, jangan untuk dengar dari kalian dengar dari keterangan dari luar. Maunya itu kan di Bukan sidang. Ini keterangan kan dari luar, Bang. Kita bicara Arya itu ketua KPU Solo. Bukan faktanya Tapi kan dia kita ngomong di bicara. luar sidang. Bang. Majelis Jadi kemarin begini sudah loh. minta untuk memintakan Dalam konteks sidang untuk boleh menghadirkan gitu ya, atau tapi menjawab bahwa sesuai dengan memang aturan direspon di pengadilan. oleh orang yang punya dijawab kewenangan di seperti luar. Arya ketua KPU harus Abang dengar juga gitu loh. Enggak, itu dia klarifikasinya gitu mendengar loh. bukan. Bentar. Saya akan mendengar apabila dia akan jawab di Coba pengadilan kita lihat nanti. secara hukum. Gimana Itu ceritanya kita lihat gitu loh, secara kalau hukum informasi. seperti apa, Bang? Ada perbaruan informasi setelah Iya. persidangan terjadi. Jadi Kalau dia dari ngomong sisi Anda langsung seperti apa? Mekanisme persidangan itu, kalau ada hal baru yang ingin mereka koreksi, koreksinya disampaikan dalam persidangan. Dan ada tahapannya, ada gilirannya. Oke. Ya boleh saja mereka berikan penjelasan di luar, ya ada gunanya juga. Tetapi resminya, dan yang bisa dijadikan pegangan itu penjelasan di dalam persidangan oleh KPU Surakarta. Berarti apapun yang dikatakan oleh KPU Surakarta harus dibuktikan di Harus persidangan. dibuktikan. Bang Petrus, saya memahami soal itu, tapi ketika Bang Jamie sampaikan saya nggak tahu, itu mencederai itu. Maksud saya yang ketika Abang katakan nggak itu tahu fakta segala pengadilan, informasi yang fakta di ada pengadilan terkait dia dengan bilang itu, di sini kecuali dikatakan, Abang sampaikan begini ya. Saya tidak tahu apa benar Ya begini, dimusnahkan. Bang, Katanya. Bang Jamie, Itu ketika katanya Abang dia bilang loh. saya dengar klarifikasi dari ketua KPU Arya, tapi Kan menurut bukan saya yang itu harus hadir itu bukan disampaikan ketua dalam KPU, sidang. Itu lebih anggotanya yang hadir clear. kemarin. Tapi kalau Abang saya nggak tahu itu ketua KPU. Itu kata menurut saya di dalam akhirnya sidang kemarin Abang loh. tidak Fakta selalu di mengupdate pengadilan, itu informasi ada saya dari apa catat. yang Abang perjuangkan gitu loh. Enggak, fakta yang di pengadilan saya catat. Ya, itu soal pengadilan. Maksud buat- saya harusnya Abang juga mengupdate itu gitu loh. Baik, kita selesaikan sedikit dari Bang Bisa-bisanya Petrus. Abang nggak tahu ketua Buat KPU. kami yang Poinnya, Bang. menjadi, Poinnya, buat Bang kami yang Petrus. menjadi pihak dalam perkara ini, apapun yang dijelaskan di luar itu tidak mempunyai nilai. Tapi Abang tahu Harus Arya bicara. dijelaskan dalam Iya, persidangan. tapi Arya bicara Abang tahu. Tidak, tidak. Nah, itu Kalaupun dia. dia bicara juga, saya tidak mau menurut jadikan saya, itu pegangan. itu kan Itu akan bukan suatu diperjelas pegangan. dalam Di sidang pengadilan berikutnya yang kan itu. minggu depan. Oke, silakan, Jadi Bang kalau kemarin itu misalnya ada yang belum clear dari statement ataupun data-data yang disampaikan KPUD Solo, itu akan dilanjutkan di persidangan berikut. Iya, berikutnya. Jadi iya, karena itu hanya mau meyakinkan bahwa persidangan kemarin seperti yang disampaikan tadi Bung Mardiansyah itu sudah clear sebenarnya. Belum Tapi clear. besok itu persidangan berikutnya itu akan diperjelas secara tertulis. Dan Yang saya itu yakin pemeriksaan clear di mana? awal Ya, sifatnya saudara katakan memverifikasi kelengkapan dari para pihak, KTP-nya cocok atau tidak yang hadir ini. Kemudian apakah mendaftarnya tanggal berapa, keberatan disampaikan tanggal berapa, jawaban dari sana tanggal apa yang berapa. Abang Karena itu semua sampaikan, ada tuntutan Abang ada dalam persidangan konsekuensinya. itu yang sudah dijawab memang tapi di luar persidangan. Oke. Saya cuma ingin menyampaikan begini, memang sudah disampaikan informasi itu yang memiliki standingnya jelas Ketua KPU Solo bahwa dia menyampaikan berkas yang dimusnahkan betul ada, tapi bukan ijazah Bukan Pak Jokowi. bukan ijazah. Clear di situ. Nah, kalau itu Abang tahu, tapi Abang ingin itu didengar dalam sidang nanti, boleh. Tapi kalau Abang, saya nggak tahu Bukan itu. boleh, memang seharusnya begitu. Iya, boleh saja Abang sampaikan begitu. itu. Tapi ketika Abang menyampaikan Abang tidak tahu bahwa Ketua KPU sudah melakukan klarifikasi dan menyampaikan ini akan mengganggu kepercayaan publik dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang sesat pikir jadinya. Abang sudah tidak update informasi terkait kasus ini, Abang juga menyesatkan juga cara berpikirnya gitu loh. Sehingga argumentasinya seolah-olah wah masyarakat, publik akhirnya tidak percaya. KPU sudah klarifikasi gitu loh. Itu yang harus Abang update gitu loh. Tapi lagi-lagi katanya Yang harus benar itu ada di pengadilan nanti. Iya, Sekarang. iya betul itu gitu. Dan loh. dia sebagai pihak dalam Itu perkara kami ini. tidak mau tahu kalau dia klarifikasi Bagaimana di luar orang tidak mau pengadilan. tahu, Ini kita sedangkan bicara. informasi beredar Karena luas. majelis kemarin mengatakan silakan Anda jawab dan dia mintakan kepada baik KPU dari UGM untuk menjawab. Oke, kalau dari sisi Bang Jamie sendiri apa nanti yang sebenarnya KPUD Solo ini harus buktikan di Ya, persidangan? nanti sidang berikut dia harus hadir menjelaskan Oke. apa yang sudah dikatakan tadi. Jangan omong-omong di luar, bicara di pengadilan. Ini fakta. Apalagi dia pihak di situ. Dia kan Jawaban pihak. dia itu menjadi pegangan kalau disampaikan di dalam persidangan, Agak mencederai disertai aja kalau dengan Abang sampai nggak tahu bukti-bukti. informasi itu. Penjelasan dia di luar itu boleh-boleh saja karena mungkin menanggapi tahu pemberitaan juga lah, media. Kalau itu kan masalahnya tahu, kami penjelasan. tidak perlu tahu. Ini Bang, Oke, sebentar, penjelasan Bang itu David, kan Bang David, silakan. terpublikasi Iya. dan direcord oleh media. Iya, masa bisa Makanya nggak tahu? publik bisa mengetahui itu karena memang disorot oleh media.
Dan itu bagian dari hak publik ya, karena ini kan Bang Jemi, Bang terbuka Petrus sidangnya. fokus soal Tidak itu. selesai di Harusnya kan situ. semua diupdate gitu loh. Baik. Sidangnya terbuka. Baik. Diupdate, baik. masa informasi Baik, nggak diupdate. Tapi sebenarnya saya balik lagi ke Bang Petrus. Jadi apa sebenarnya pembuktian yang ingin Anda Ya kita harapkan kalau memang itu terjadi sebaliknya, artinya tidak dilakukan pemusnahan, maka jelaskan di dalam persidangan ya secara tertulis dan tunjukkan bahwa ini loh barangnya. Oke. Kalau Bang Jemi, tambahan dari Anda pembuktian yang ingin diperlihatkan nanti? Ya hampir sama. Saya bukan bilang, kalau menurut kami sebagai orang hukum ya kita bicara fakta di pengadilan. Ini kan kita topik pada malam hari ini tuh untuk bicara fakta pengadilan kemarin kan, yang tanggal 17 kemarin. Jadi itu yang apa yang majelis minta dijelaskan Ya, nanti. tapi menurut saya abang itu stuck abang tidak memperbarui informasi yang abang miliki. Bukan. Abang Tapi harus saya sebagai ingin orang tahu, aja tadi di awal kami sebagai orang hukum bahwa tidak mau Ketua KPU Solo sudah berbicara menyampaikan kalau bla di luar bla bla pengadilan. bla. Kita kan bicara Tapi itu. abang ketika Fakta di dikonfirmasi saya pengadilan tidak kita tahu, bicara. saya nggak mau tahu. Yang menurut saya ketika abang fokus terhadap soal yang ingin abang perjuangkan, harusnya semua informasi yang beredar itu abang update gitu. Ya Bukan sekalipun akhirnya kita abang nggak update, ngerti itu apa-apa. tidak mengikat kita, Sedang tidak apa- mengikat hakim, Ya tidak nanti, mengikat pihak-pihak kalau lain. misalnya dalam persidangan, oke. Tapi semua informasi diupdate kan penting, tidak hanya dalam Penting. persidangan. Baik, Tidak. penting untuk informasi Gitu loh. diupdate Bang. Oke, Bang Jemi, saya ingin tahu, penasaran juga. Ini kan tadi dikatakan oleh Bang Petrus bahwa kita coba pintu lain. Artinya ini Anda juga terafiliasi dengan Roy CS ya berarti ya? Mendukung pembuktian sangat ijazah ini? mendukung, ya. Oke. Ya pasti. Ini sebenarnya gini, ini kan sudah clear ya. Mereka ini kan pendukung Roy CS ya. Tetapi ini sebenarnya tanpa disadari pukulan telak bagi Roy CS sendiri. Ya. Karena selama ini berkoar-koar bahwa kami sudah punya datanya, kami sudah melihat, Kosong. kami sudah dapat dari semua KPU, bahkan ke Diknas apa segala macam, ke Dirjen Dikti, Dirjen Dikdasman, semuanya mereka udah gedor pintu-pintu itu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apalagi dokumen yang bapak-bapak minta? Katanya Roy Suryo udah pegang semua, bahkan sudah statement bahwa clear 99,9% ijazah Jokowi palsu menurut mereka berdasarkan katanya data itu. Oke. Padahal datanya ya data abal-abal. Ya itu kan Karena pernyataan Roy. dokumen aslinya itu masih ada di Polda hari ini ya. Dikuasai Dari Polda. mana dia dapat? Kemudian diposting fotonya ke depan, capnya ada putus, apa tanda tangannya palsu. Dari mana itu? Baik, Bang David sebentar, saya ke Bang Jemi dan Bang Petrus dulu. Mungkin Bang Petrus bisa jawab. Anda kan kumpulan akademisi, kemudian juga jurnalis ya Bang ya, yang dalam hal ini mendukung Roy gitu ya. Apa sebenarnya yang kurang dari hal ini? Harus dibedakan atau harus dipisahkan kelompok pemohon ini dengan kelompok Roy CS. Tapi supporting, berbeda. abang supporting ke Roy CS, data-data yang Oh ya Anda betul, akan dapatkan kan? belum. Ya, Ini bisa kan belum, dibedakan ini kan masih mentah. Masih mentah, Bahkan kalau proses di KIP ini memang hasilnya bagus, itu untuk masyarakat Oke. supaya yang dikatakan pembelahan tadi menyatu kembali. Soal pembelahan ini kan bukan juga salah pemohon atau salah Roy atau salah siapa-siapa. Ini salah aparat penegak hukum yang dari sejak awal tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk mempertegas, memperjelas bahwa ijazah Jokowi ini betul-betul atau ijazah Jokowi ini tidak betul. Maksudnya ini salah persidangan, penegak hukum, Bang. mereka Persidangan. terlambat begitu Bang maksud Anda? Terlambat baru dilakukan tindakan kepolisian ya, walaupun sudah ada 2 orang terpidana dari kasus ini, tetapi itu juga katanya ya dokumen aslinya tidak pernah muncul. Sekarang muncul 8 orang lagi jadi tersangka. Makanya gini Bang, Oke, saya silakan interupsi Bang Pak. David. Jadi gini kan, ini kan kita nunggu persidangan di Polda, yang hasil penelitian Polda ya. Jadi sekarang kan sudah tersangka. Bahkan kami sebenarnya kita menyayangkan, satu sisi kita apresiasi proses di Polda, tapi sisi lain kita menyayangkan. Kenapa di klaster 3 orang ini ya, teroris ini ya, Tipa, Rismond, dan Roy itu kenapa nggak ditahan? Buktinya sampai hari ini mereka masih terus melakukan apa yang namanya fitnah itu. Tapi Masih kan, terus tapi kan udah dicekal ke luar negeri Bang, itu kan Iya, tapi masih terus dibiarkan, masih pergi ke media, bahkan kemarin juga mau ikut campur di Komisi Reformasi Polri ya. Untungnya diusir kan, nggak diterima. Walk out, Bang. Ya walk out itu versi dia lah, Iya, tapi itu diusir sebenarnya. Nah, ini yang kita mau katakan, kalau Polri tidak segera mengkerangkeng mereka, tidak menahan, akan terus melakukan berulangnya proses fitnah itu. Nah itu kecelakaan yang dilakukan. Tapi pencekalan itu menurut Anda cukup? Pencekalan ke luar negeri itu Bagi cukup? kita nggak cukup, dia harus dikerangkeng dulu sampai pada masa sidang. Karena apa? Dia terus mengulang. Baik, kita akan tanya Melakukan secara berulang. hukum nanti usai jeda pemirsa, tetaplah diinterupsi.
interupsi, pemirsa, tadi dikatakan oleh Bang David, sepertinya masalah ini akan selesai kalau jalur hukum diselesaikan begitu ya. Kalau menurut Bang Jaime seperti apa? Kasus ini harus bisa selesai secara hukum. Kalau menurut kami sebagai kuasa hukum Mas Roy juga, bahwa kami pembuktian. Kami tidak mau ada perdamaian. Kamu mau? Bang Jaime ini kuasa hukum Mas Roy? Ya, saya juga. Jadi kalau memang benar-benar terbukti ya terbukti. Tapi kalau tidak kami tidak akan maju terus. Klien kami akan tetap maju terus. Bahwa kalau memang itu memang dibebaskan itu karena memang tidak ada pembuktian di kepolisian bahwa dia tidak terbukti. Berarti poinnya Anda mau lanjut terus? Nunggu mau hari jalan aja terus? tuh. Ya silakan. Sebentar, itu. pokoknya Anda mau jalan terus, mau lanjut terus sampai pembuktian ini? Pembuktian ya. Jalan lah. Bang, tapi kan ini udah ada tersangka, ya 8 orang. Apa Abang nggak takut Bon Jovi ini menjadi salah satu tersangka lagi? Kenapa? Apa yang harus kita takuti? Kita kan sebagai lawyer. Dan ini kita kembali pada pembicaraan kita pada malam hari ini. Kemarin majelis hakim sudah nyatakan dengan jelas, silakan jawab. Memberikan kesempatan karena UGM sampai saat ini hanya menjawab sebagian dari pertanyaan kami ada sekian, hanya beberapa poin-poin yang ini. Makanya kemarin dari ketua majelis di KIP kemarin meminta untuk, dan itu kami menunggu. Begitu juga di KPU Solo, bukan karena katanya udah klarifikasi di luar. Oke, sebelum saya ke Bang Mardiansyah dan juga Bang David, saya mau tanya Bang Petrus. Bang, sebenarnya efek apa sih yang nantinya muncul dari persidangan di KIP ini? Ya, pertama hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu kan terpenuhi. Kalau dengan terpenuhi itu bisa saja bisa membantu masyarakat banyak yang sekarang lagi menunggu teka-teki ini, itu yang diharapkan. Ya, lewat 3 orang atau 4 orang pemohon ini, dan ketika KIP menjalankan fungsinya secara netral, ya hasilnya mudah-mudahan bisa membuat suasana menjadi sejuk. Seperti yang dikatakan tadi, seperti ada keterbelahan. Ya bisa saja ini clear. Dan dengan clearnya di KIP ini bisa menjadi salah satu sumbangan atau kontribusi dalam proses di Polda Metro Jaya. Secara tidak langsung. Oke, Bang David katanya dengan adanya pembuktian-pembuktian ini diharapkan akan sejuk. Kalau menurut Anda sejuk atau akan semakin? Satu sisi mudah-mudahan ini berjalan seperti harapannya timnya Bang Petrus ya. Tapi yang saya mau katakan gini, ini melahirkan kekisruhan baru. Jadi efek domino dari kasus fitnahan oleh Roy Suryo CS ini melahirkan kan kekisruhan baru dengan munculnya Bon Jovi apa segala macam ya. Yang kedua, disharmoni sosial makin melebar ya. Karena belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa segera Roy ditangkap lalu kemudian dijatuhkan hukuman ya. Kemudian yang berikut adalah ini juga mau menjadi pukulan telak. Jadi langkah-langkah teman-teman di Bon Jovi ini pukulan arus balik kepada Roy sendiri yang selalu mendengungkan bahwa dia udah punya segala bukti untuk menyatakan ijazah itu palsu. Padahal nyatanya kan nggak ada bukti itu ya. Sangat lemah bukti-bukti itu. Kawan-kawan ini masih mencari bukti untuk itu. Bukan tidak ada katanya Bang David. Ya, tidak ada. Ada tapi sangat lemah ya. Kemudian Ada tapi nanti. energi dari lembaga-lembaga negara ini terkuras hanya untuk mengurus cecurut Roy dan kawan-kawan ini yang selalu membuat kisru. Nah, makanya KIP ini kita harapkan juga bekerja secepat mungkin. Lalu kemudian kan keputusan KIP itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 46 itu hanya 2 keputusan finalnya ya. 11 November 2008. Iya. Jadi hanya 2, yaitu ini menyatakan bahwa ini pengecualian atau nggak dikecualikan sehingga bisa diserahkan kepada orang yang meminta ya. Jadi itu aja poinnya. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali kepada Pak Jokowi, nggak akan ada mempengaruhi meringankan tuntutan kepada Roy Suryo sebagai terdakwa dan CS ya. Dan itu sama sekali tidak akan berpengaruh dalam proses sidang nanti. Karena itu justru meyakinkan bahwa memang Roy nggak punya data. Sampai hari ini, sampai harus mencari lagi lewat proses KIP. Kan itu poin pentingnya dari kasus ini. Berarti belum punya data, betul itu Bang? Tadi Abang Petrus katakan ada, sudah data ada. lemah. Mereka ada, punya, tapi lemah. Terutama temuan mereka yang selama ini mereka sampai menilai bahwa ini palsu, itu sama sekali belum diminta oleh Polda selaku penyidik dalam perkara pencemaran nama baik ini. Tapi Bang, ini juga kalau tadi Anda bilang mau membuka informasi kepada publik, tapi menimbulkan kericuan-kericuan baru, itu seperti apa? Undang-undang ITE Bang, Undang-undang ITE yang dituntutkan kepada Roy Suryo CS itu kan ada situ manipulasi ya, merubah ya.
kemudian mencetak baru, melahirkan ini semua, itu proses yang menjadi tuntutan di Undang-Undang ITE. Kami tidak pernah merubah. 4 pasal. Itu kan argumen dia, argumen itu Roy. fakta, Dan akan ada pembuktian nanti di dalam proses sidangnya kan. Karena itu poinnya. sangkaan dari polisi, maka polisi harus mencari itu sampai dapat bahwa Makanya di mana 700 bagian yang diedit atau bagian yang diubah. Bang Apakah Petrus, itu ada di tangan Mas kalau Roy abang dan tadi bilang cuma kawan-kawan? 500, 730 alat bukti ya. Karena memang sangat panjang ini mata rantainya dan kemudian sangat berat ekses yang ditimbulkan oleh fitnahan Roy. 500 itu dari Saya UGM sedikit saja. ya. mau Oke. 700. Oke, silakan Pak Mardiansyah. Saya kira begini ya, ini kan kita tahu lah bahwa soal tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi yang sejak berbulan-bulan lalu didengungkan, pasti ada irisannya soal kepentingan politik dan lain sebagainya. Ya. Itu kita sudah tahu. Bahwa sekarang diklaim pernah dari tataran KPU dari pusat, DKI sampai Solo sudah diklaim oleh pihak Roy Suryo, mereka sudah minta itu dan itu sudah clear. Bukti-bukti sudah banyak. Sekarang muncul Bon Jovi ini. Bon Jovi masuk ke Surakarta lagi menanyakan soal informasi yang akhirnya memang targetnya itu bukan soal untuk mengklirkan, justru ingin membuat gimmick-gimmick baru gitu, sehingga muncullah sekarang kita bisa tahu juga ketua KIP yang baru. Nah ini yang saya bilang dari tadi bahwa Pak Jokowi membawa berkah untuk Pak Jokowi sendiri. Bentar, berarti Pak Mardiansyah ini menuduh Bon Jovi sensasi, Yang cari sensasi yang punya kepentingan politik. Ini apalagi kan gitu loh. Kepentingan Ini politik, apalagi benar, karena Bang Jamil? begini ya. Kepentingan politik, Karena menurut saya penegakan begini, hukum. Ayah. Kepentingan politik penegakan Untuk kepentingan hukum. hukum. Nggak ada penegakan hukum kepentingan politik apa. Orang hari-harinya sama Roy Suryo dan kawan-kawan kok. Kan kita juga tahu siapa yang ada di balik itu. Tahu dari mana? Kita bisa terlihat Siapa bagaimana siapa irisannya, siapa ada Bagi Pran ke sini, Purnawirawan ada posisi di mana, ada Bang Said Didu di situ, siapa Said Didu, irisannya sama siapa, Pilpres kemarin di mana, kita sudah tahu Dan semua orangnya itu. itu aja. Menurut Jadi ketika Anda, kita tapi faktanya tidak begitu. itu pasti Ini ada irisan politiknya. semua itu Jangan juga adalah anggota seolah-olah begini, masyarakat. Baik. semua berlindung tidak bicara politik, tapi sebenarnya yang dikejar adalah soal kepentingan Coba sebentar politiknya Bang, gitu kita loh. kasih kesempatan dari Bon Jovi untuk menjawab tuduhan cari sensasi Bang. Kami tidak mencari sensasi. Ini fakta-fakta yang ada di dalam sekarang masalah Roy Suryo. Ini sampai saat ini, contoh kemarin waktu kami di kepolisian nanya, tunjukkan dong asli ijazah. Wajar, kami kan dilapor. Kalau itu benar-benar itu, tunjukkan. Katanya apa? Nanti di persidangan. Iya, sabar Tapi sedikit. kan bisa hak. Sabar sedikit gitu loh. Makanya salah satu Nanti di kami minta persidangan. untuk Persidangan tanda itu terima semua orang ijazah itu. ditunjukkan, semua datang lagi satu rombongan bis, kita tunjukkan juga Itu ijazah salah Pak satu Jokowi juga gitu. alasan Saya kami sering untuk bilang minta begini, kepolisian Bang Jimmy, tanda ya. terima. Legal standingnya Roy Suryo ini kan sebagai person. Iya. Dia punya dasar hukum sebenarnya. Yang paling punya legal standing untuk menuntut itu adalah institusi-institusi resmi. Misalnya partai politik yang sebagian dari kontestan Iya. pilkada maupun pilpres ya. Itu kan menurut Tetapi Anda. kalau 270 juta orang semua melakukan langkah seperti gaya Iya. Roy Suryo ini, rusak Republik negara ini, kacau rusak. republik Jadi ini. begini, di dalam Ini Karena sudah itu- contoh kemarin Arsul Sandi itu. Ya. dalam Karena perkara dia ngerasa bahwa ini tidak mau seperti Pak Jokowi, dia mulai tunjukkan. Kan gitu loh. Ya. Besok misalnya kita Muncul orang lain lagi yang punya menuntut. orang lain menuntut. Dia harus nunjukin lagi. Pak SBY itu kayak diduga terindikasi palsu juga. Bu Jadi Mega soal bukti terindikasi palsu tadi, juga. di Jadi dalam menurut saya harus di dalam memang perkara pencemaran nama ada baik. batasan itu gitu Ada loh. batasan Ada baik. batasan Saya- itu. silakan, Bang. Ya, soal bukti tadi di dalam perkara pencemaran nama baik, ya, ada pasal yang mengatur sebuah mekanisme di mana tersangka atau terdakwa dibolehkan untuk membuktikan pernyataan dia Ya. bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Pernyataannya kan begitu. Ya. Jadi dia harus membuktikan bahwa Di apa sidang yang dia nanti, katakan. Ini kan bingung ya, penyidik siapa yang harus menuduh, dimulai siapa dari yang sana. membuktikan. Sehingga Harusnya nanti di kan yang sidang itu menuduh tinggal itu yang hakim menggali membuktikan gitu lebih loh, dalam bukan lagi. yang dituduh yang membuktikan. Harusnya yang menuduh yang membuktikan. Ya, Iya. mekanisme itu yang sampai Aduh, sekarang ampun, belum dibuka oleh ampun. penyidik. Jadi Roy Suryo yang harus buktikan Iya. bahwa tuduhannya itu benar apa enggak. Ya, tuduhan gitu benar loh. itulah. Saya selalu bilang, satu-satunya jalan untuk Roy Suryo tidak masuk bui adalah restoratif justice dengan syarat dia harus minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf, selesai dia pasti masuk. Karena semua menurut pasal Anda, memberatkan. Tapi menurut Anda Pak Jokowi akan memaafkan? Ya saya yakin Pak Jokowi itu adalah negarawan sejati. Bahkan saya bilang kemarin ke Mas Roy, kalau Anda mau minta maaf, kami dampingin, meyakinkan Pak Jokowi. Dan beliau itu orangnya sangat Pak Jokowi memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan nggak ya? Ya. Oke, Kalau proses ini jalan terus, proses persidangan, yakinlah bahwa Roy Suryo akan dikerangkeng, pasti itu. Oke, dari tim reformasi aja. Polri kemarin sempat ada saran juga ya untuk restorasi justice ini. Kalau Kita dari tidak ikut, kita tidak ikut. Oke, kalau menurut Bon Jovi sendiri seperti apa? Apakah
permintaan maaf mungkin yang akan diajukan oleh Roy Suryo ini masuk Restoratif ke justice. teman-teman? Nampaknya Syaratnya itu, tidak. Bang. Nampaknya tidak. Tetapi karena ini kan tidak ya? ini Tidak. perjuangan ini kan sudah dihitung dengan Tidak segala akan. konsekuensi. Tadi sudah ada konferensi pers juga menyatakan tidak akan. Sudah kita Oke. update. Jadi Roy udah siap Suryo untuk tidak mau dikerangkeng, mediasi, kan begitu ya. Yang saya rasa Kan itu masih jauh lebih proses. fair Kok lah. Anda bilang kerangkeng Kalau gimana? Kan masih kalau menurut proses. saya Ada itu satu jauh Gimana, lebih gimana? fair. Sebentar. Ada Ada berlapis, cat Bang. yang kami Pasal ajukan. berlapis ya. Ya. Dari delik aduan 310-311 juga Undang-Undang ITE tuntutannya sampai Kok Anda 8 sampai 12 tahun. Kan- Oke. Coba Ini Bang lagi- Jami silakan. Sekarang kami kenapa kemarin tidak ditahan? Karena kami ada diberikan kesempatan untuk memberikan saksi ahli, saksi adicat, dan itu sudah diterima dan tinggal tunggu waktu. Dan soal tersangka tidak ditahan itu semua kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik. Dan Bukan penyidik bagus yakin, saja kita penyidik menghargai. Saya percaya nggak marah bahwa loh. para Bahkan tersangka saya ini tidak akan itu melarikan pada diri. hari itu saya sampaikan waktu saya ada acara podcast, saya bilang feeling saya ini nggak ditahan. Jadi saya menghargai soal itu dan kita hargai Ya. profesionalismenya. Dan itu ada di tangan penyidik. gitu loh, boleh Cuman aja. ada ekses negatif dari nggak ditahannya. Terus melakukan campaign fitnah itu kan, membuat buku, membuat baju Jokowi. Iya. Kalau buku itu kan sudah proses sudah lama Anda bukunya. legitimasi tiap hari berulang sampai hari ini juga masih melakukan kampanye itu. Sekarang mau Oke. buat buku lagi untuk buku sejenis Oke. yang lebih Bilang dalam aja lagi. untuk Gibran. Dan di dalamnya itu bukan Baik. buku akademis penuh dengan kebohongan dan fitnah. Ini kan yang tidak mendidik Republik ini, nggak Dulu mendidik muncul anak juga bangsa. buku Ayah namanya Gurita Cikeas. Nggak ada yang merespon, nggak ada yang rame Baik, juga tapi orang. kalau dari pihak Anda sebagai pendukung Jokowi, apakah pernah berpikir dahulu bahwa ijazah Jokowi ini akan disengketakan? Nggak ada orang kita Nggak tahu ada, bahwa ini ini kan pasti kepentingan asli kok. politik saja. Itu kan dari menurut mereka. kalian. Dan Faktanya ada, sekarang ini Dan kepentingan gini, tidak memang pernah begitu, ditunjukkan kepada kepentingan publik. Kan politiknya, gampang Roy. aja. Dia sebagai Ini pernyataan viral ya, pernyataan viral Egy Sujana, itu viral kan di media massa bahwa ada yang menawarkan 16 miliar tokoh politik kalau ada yang bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Bayangkan, sampai segitunya. Dan itu pernyataan terbuka, viral di berbagai media. Itu berarti bahwa ada kepentingan politik yang mereka udah tahu bahwa Jokowi punya ijazah asli. Karena gini, kalau menurut Permen Dikti Riset itu nomor 50 tahun 2024, Baik. ijazah Bang, itu terakhir adalah saja. penghargaan. Satu saja ya. Apakah memang sengketa ini nanti akan terus berlanjut sampai ada pembuktian ya? Ya. Itu yang Anda yakini? Ya, itu kami Oke, yakini. baik. Menjadi akal Terima sehat kasih kita Bapak-Bapak kalau semuanya, Pak Bang Jokowi Abang. udah Ya, 2 terima kali kasih. jadi wali kota, Bang jadi Mardiansa, gubernur, terima jadi kasih. presiden. Sejak berkuasa Kita percaya hingga bahwa turun tahta, pemirsa, ijazah Jokowi masih menjadi persoalan. 2 orang pernah dipidana. Kini 8 orang menjadi tersangka. Asli atau palsu ijazah Jokowi menanti pembuktian. Akankah tuntas terjawab di persidangan? Saya Aya Dufus, nantikan interupsi pekan depan.